Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan soal tryout bahasa Indonesia Kabupaten tahap kedua. Baik, langsung saja kita mulai. Nomor 1, warga desa terpaksa menjalani evakuasi karena bencana gunung meletus. Awalnya mereka menolak. Pendekatan pemerintah daerah berhasil meyakinkan mereka. Akhirnya mereka pun bersedia mengikuti anjuran pemerintah. Makna evakuasi. Evakuasi. Apakah makna dari evakuasi? Apakah upaya menyelamatkan warga? Bukan. Apakah usaha pencegahan bencana? Juga bukan. Apakah pengamanan terhadap masyarakat? Bukan juga. Tapi evakuasi itu adalah sebuah pemindahan. Jadi penduduk itu dipindahkan ke tempat lain. Itu namanya evakuasi. Meskipun di sini itu dalam rangka juga menyelamatkan warga, memang ada hubungannya dengan menyelamatkan warga. Tetapi evakuasi ini merupakan salah satu caranya. Cara menyelamatkan warganya bagaimana? Nah, dengan cara dievakuasi, dengan cara dipindahkan. Misalnya saja sering kita dengar bahwa penduduk di lereng Gunung Merapi dievakuasi ke tempat pengungsian. Nah, dievakuasi maksudnya dipindahkan, gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Kebakaran hutan menjadi salah satu sebab terjadinya polusi udara akhir-akhir ini. Antonim, ya, ini harus sudah hafal ya. Antonim adalah lawan kata. Jadi kebalikannya. Antonim kata sebab. Ya, ini ya. Kebalikannya sebab adalah jelas, itu saya yakin semuanya bisa. Akibat. Sebab itu sebelum atau yang menyebabkan, akibat itu setelahnya. Sebelum terjadinya polusi itu penyebabnya adalah kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan akibatnya adalah terjadinya polusi. Nah, berlawanan ya. Lanjut ke nomor 3. Menjelang proklamasi kemerdekaan, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta. Keduanya dibawa ke Rengas Dengklok. Para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. Mereka tidak ingin kemerdekaan Indonesia batal karena peralihan kekuasaan. Mereka khawatir Jepang akan menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu. Nah, pertanyaannya, mengapa para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok? Nah, di sini kita diminta untuk mencari alasannya. Mengapa kok mereka itu menculik? Nah, mereka para pemuda menculik Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok karena tadi ya, mereka para pemuda menculik Soekarno Hatta. Keduanya dibawa, para pemuda mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Nah, ini proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. Sudah ketemu di A. Coba kita lihat jawaban yang B. Para pemuda menculik Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok karena kemerdekaan adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia. Ya, tidak ada sangkut pautnya ya dengan penculikan tadi ya. Kemudian para pemuda tidak mau sekutu datang lagi ke Indonesia, bukan. Yang dikhawatirkan adalah Jepang akan menyerahkan kekuasaannya pada sekutu, bukan pemuda tidak mau sekutu datang ke Indonesia lagi. Apakah kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa? Di sini juga tidak ada yang menyebutkan seperti itu. Tapi alasannya kenapa atau mengapa kok mereka menculik? Karena ingin proklamasi itu segera dilaksanakan biar nanti kekuasaannya tidak beralih ke sekutu, karena diketahui saat itu Jepang kan kalah atau menyerah kepada sekutu. Lanjut nomor 4. Ada beberapa manfaat dari konservasi alam. Konservasi alam mampu melindungi spesies flora dan fauna. Kualitas lingkungan dapat terjaga dengan konservasi alam. Kegiatan tersebut dapat mencegah kerusakan pencemaran lingkungan. Kalimat utama paragraf tersebut. Nah, ketika kita diminta mencari kalimat utama, langkah pertama yang kita lihat adalah
kalimat terakhir dulu. Biasanya untuk anak SD itu hanya ada 2 kemungkinan, di depan atau di belakang. Nah, kalau di belakang biasanya ciri-cirinya ada itulah, tidak ada sebuah kesimpulan itu ya, maka dari itu dan seterusnya. Ingat ya, kata-kata yang menunjukkan sebuah kesimpulan di akhir. Nah, di sini kegiatan tersebut dapat mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Ini bukan sebuah kesimpulan. Nah, kalau bukan sebuah kesimpulan berarti berarti dapat kita tebak bahwa kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama. Tuh, jadi pertama lihat dulu di kalimat terakhir apakah itu kesimpulan. Ingat kata kunci kesimpulan, ada apa saja, maksud itulah, maka dari itu dan seterusnya itu. Kemudian kalau tidak ada atau bukan kesimpulan, lihat di yang pertama. Nah, itulah kalimat pertamanya, di situ ada beberapa manfaat konservasi alam. Nah, ya ditinjau secara keseluruhan juga ini merupakan kalimat utamanya. Kemudian yang lain menjelaskan, nah konservasi itu apa saja yang dilakukan atau manfaatnya. Tadi menjadi flora dan fauna. Flora itu tumbuhan ya, fauna hewan. Oke, lanjut. Nomor 5, saat berbelanja kita menggunakan kantong kain. Selain kantong kain, kita juga dapat menggunakan keranjang belanja. Kantong plastik bekas juga dapat kita gunakan kembali saat berbelanja. Itulah beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik. Ide pokok kita carinya hampir sama dengan kalimat utama ya. Kalau kalimat utama itu satu kalimat utuh, kalau ide pokok tidak, hanya intinya. Nah, kita lihat seperti tadi di kalimat yang terakhir. Apakah kalimat terakhir itu merupakan kesimpulan? Ya, ingat kata kuncinya ya. Nah, di sini ada kata itulah. Nah, ini sudah menunjukkan sebuah kesimpulan. Itulah beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik. Ya sudah, berarti ide pokoknya ada di situ. Jadi cara mengurangi sampah plastik. Mana kita cari penggunaan kantong belanja, bukan cara mengurangi sampah plastik. Kita lanjut ke nomor 6. Penggunaan gawai yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan. Resikonya tergantung tingkat penggunaan. Paparan cahaya gawai sebelum tidur akan mempengaruhi kualitas tidur. Kualitas tidur yang buruk cenderung menyebabkan obesitas dan penyakit jantung. Menatap layar gawai untuk jangka lama dapat meningkatkan risiko gangguan mata. Ya, tahu gawai ya, gawai itu handphone ya, atau smartphone. Ringkasan paragraf. Ketika kita bicara masalah ringkasan paragraf, maka kita harus melihat seluruh isi dari paragraf tersebut. Nah, dari paragraf tersebut apa saja yang termuat? Nah, kita lihat secara detailnya ya. Penggunaan gawai tadi mengganggu kesehatan. Oke. Resikonya tergantung tingkat penggunaan. Paparan cahaya gawai sebelum tidur. Nah, sebelum tidur akan menyebabkan kualitas tidur yang buruk. Di dalam kualitas tidur yang buruk ya, menyebabkan kualitas tidur yang buruk itu di dalamnya salah satunya adalah ini, obesitas dan penyakit jantung. Kemudian menatap layar gawai akan meningkatkan gangguan penyakit mata ya, gangguan mata. Jadi yang dibahas di sini ada 2 hal. Nah, di 3 hal, 2 hal rinciannya, karena penggunaan gawai yang berlebihan mengganggu kualitas mengganggu kesehatan. Oke, ini poin pentingnya 1. Kemudian dari gangguan kesehatan yang terjadi disebabkan karena ini yang pertama, paparan cahaya gawai menyebabkan bla 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 tadi ya. Dan yang kedua, menatap layar gawai untuk waktu lama meningkatkan risiko ini. Kita lihat di jawabannya. Penggunaan gawai yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan jantung dan mata. Tadi poin pentingnya adalah ini, paparan cahaya gawai tadi yang sebelum tidur mempengaruhi kualitas ini ya, dan gangguan mata. Jadi
bukan ini, karena jantung merupakan hanya rincian dari yang kualitas tidur tadi ya. Yang B, penggunaan gawai berlebihan menyebabkan tidur tidak berkualitas. Oke ya, informasi rincian yang pertama tadi. Dan gangguan mata, ini rincian yang kedua. Oke, ini berarti kita lihat dulu yang C. Kualitas tidur yang buruk cenderung menyebabkan obesitas dan risiko penyakit jantung. Padahal tadi poin kedua ada gangguan mata, berarti bukan. Risiko gangguan kesehatan mata bergantung dengan paparan cahaya saat menggunakan gawai, ini juga bukan. Oke, nomor 7, laporan pengamatan kegiatan siswa kelas 6 SD semesta. Siswa kelas 6 SD semesta sedang menghias kelas. Andi, Rudi, Reno memasang balon di sudut kelas. Intan, Ani, Sita bertugas memasang kertas krep. Siswa yang lain bekerja sama menata meja kursi agar rapi. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut. Nah, ini seharusnya gampang, ini hanya menyesuaikan dengan sini, hanya kita butuh ketelitian. Siswa kelas 6 SD semesta menghias kelas dengan gembira. Apakah di sini dikatakan seperti itu? Siswa kelas 6 SD semesta sedang menghias kelas. Tidak ada keterangan gembira. Tidak. Warnanya ini ya. Ada ketambahan sedikit dengan gembira. Di sini masalahnya tidak dijelaskan apa gembira atau bagaimana. Maka jelas informasinya tidak sesuai. Kemudian yang B, Andi, Rudi, Reno memasang kertas krep. Andi, Rudi, Reno memasang balon. Jelas tidak. Sita memimpin teman-teman perempuannya merapikan meja. Bukan, karena Sita tadi bertugas memasang krep bersama Intan dan Ani. Tugas memasang balon dilakukan Reno, Andi, dan Rudi. Jelas ini yang benar. Ya, jadi kuncinya kita benar-benar mencocokkan dengan teliti dengan paragrafnya. Kemudian nomor 8, penyakit tuberkulosis bisa menular pada siapa saja. Gejala tuberkulosis ditandai dengan batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. Penderita mengeluarkan dahak bercampur darah serta demam berkepanjangan. Pengobatan penderita tuberkulosis dilakukan secara teratur. Penderita tuberkulosis seharusnya menutup mulut waktu batuk dan tidak meludah di sembarang tempat. Taatilah protokol kesehatan tuberkulosis agar terhindar dari penyakit tersebut. Jenis paragraf yang ditanyakan, jenis paragraf macam-macam ya, ada persuasi itu adalah sebuah ajakan. Kemudian deskripsi itu menjelaskan dengan sesuai dengan indera kita ya, bisa penglihatan, pendengaran, dengan perabaan dan lain-lain dengan panca indera kita. Kemudian argumentasi merupakan sebuah pendapat itu berarti tidak bisa digunakan secara umum karena hanya merupakan pendapat seseorang tersebut. Kemudian posisi itu penjelasan dengan sebuah fakta, jadi bukan hanya deskripsi tadi dengan panca indera, dengan fakta-fakta keilmuan. Nah, di sini tadi ada kata taatilah protokol kesehatan, protokol pencegahan tuberkulosis. Berarti ada sebuah ajakan menyuruh, kan mengajak melakukan pencegahan. Nah, itu berarti jelas termasuk ke dalam persuasi, ajakan. Nomor 9, J. Naismith adalah penemu olahraga bola basket. Jadi dia menemukan saat itu dia ditantang mencari cara menghilangkan kebosanan para siswanya. Saat musim dingin, para siswa bosan mengikuti pelajaran olahraga. Naismith terinspirasi permainan yang pernah ia mainkan di saat kecil. Jadi Naismith ini teringat permainan yang dulu dimainkan di saat kecil. Ia menciptakan permainan yang dikenal dengan nama atau sebagai bola basket. Nah, hal yang akan terjadi jika Naismith tidak terilhami permainan masa kecil, jadi dia tidak teringat atau tidak terilhami oleh permainan masa kecilnya, yang terjadi adalah apakah siswa James Naismith berhenti mengikuti pelajaran olahraga? Tidak juga. Ya, tadi kan bosan, belum tentu dia akan berhenti mengikuti.
Apakah siswa tetap menyukai olahraga basket? Tadi tidak terhilangi kok, tiba-tiba ada bola basket. Seharusnya kan kalau tidak terhilangi jelas. Nah ini Jim Naismith tidak menciptakan olahraga bola basket. Kalau dia tidak teringat, dia tidak terilhami oleh permainan saat kecilnya, tentu olahraga basket tidak akan tercipta. Siswa gemar mengikuti olahraga basket itu juga tidak ada sebab akibatnya dari tadi. Jadi kalau Naismith tidak teringat, pasti tidak akan tercipta bola basket. Nomor 10, petugas dinas kesehatan Sleman melakukan pencegahan terhadap penyakit demam berdarah. Mereka melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan pengasapan. Selain itu, mereka juga menggiatkan program dokter kecil. Dokter kecil diberi pegangan tentang pemberantasan nyamuk dengan insektisida. Teks yang kedua, petani di Kabupaten Bandung melakukan pemberantasan wereng. Mereka menyemprot wereng dengan obat pembasmi serangga, insektisida juga ya. Sebagian lahan pertanian yang terserang wereng dapat diselamatkan. Namun demikian, ada juga yang tidak bisa diselamatkan. Akhirnya kerugian dialami para petani tidak terlalu besar. Persamaan antara teks 1 dan 2, berarti kita harus meneliti apa yang sama di keduanya. Apakah tempat kejadiannya? Kita lihat tempat kejadiannya. Di sini petugas dinas kesehatan Sleman, berarti tempatnya ada di Sleman. Petani di Kabupaten Bantul, berarti di Bantul. Jelas kejadian tempatnya tidak bersamaan. Cara pemberantasannya, tadi cara pemberantasannya dengan pengasapan kalau yang pertama, dan menggiatkan program dokter kecil. Yang kedua, cara pemberantasannya dengan cara menyemprot. Mereka menyerap wereng dengan obat pembasmi serangga. Itu beda. Penggunaan insektisida, apakah di teks 1 dan 2 itu penggunaan insektisida semua? Nah, meskipun di sini tidak ada kata insektisida di bagian kedua, tetapi di sini ada kata obat pembasmi serangga. Nah, obat pembasmi serangga inilah yang disebut insektisida. Jadi kan sama loh. Meskipun nanti yang di berantas itu beda, yang satu nyamuk, yang satunya adalah wereng ya, tapi kan sama-sama penggunaan insektisida alias obat pembasmi serangga. Berarti yang C. Pelaku pemberantasan, pelakunya tadi ini adalah petugas dinas kesehatan Sleman, ini adalah petani, jelas beda. Nah itu ya, berarti kata kuncinya pada ini. Meskipun jadi jangan sampai tertipu dengan istilah ini ya. Ada obat pembasmi serangga itu kan sama dengan insektisida, sama maknanya dengan yang sama yang dilakukan. Ya, nomor 11, toko aneka daging menyediakan berbagai macam daging. Nah nanti diminta untuk nomor 1, 2, dan 3, berarti kita harus bisa ngisi dulu ini. Daging itu antara lain sapi, kambing, kelinci, ayam, dan itik. Harga daging sapi 120.000. Sapi ada enggak? Nah, sudah dari sini. Harga daging kelinci 10.000 lebih mahal. Berarti harganya bukan 10.000, tapi 10.000 lebih mahal dari harga daging ayam. Daging ayam udah tahu belum? Oh, daging ayam 35.000. Berarti 10.000 lebih mahal. Berarti ini adalah 45.000. Kemudian harga daging kambing 105.000 per kilogram. 105.000 ini ya, berarti miliknya kambing. Kita singkat KPG. Kemudian harga daging itik 50.000 miliknya itik. IPK itik. Tapi sudah ketemu semua, berarti satunya adalah itik atau ini jelas ngawur, jelas keliru. Kemudian yang nomor 2 adalah kambing, itik dan kambing betul. Tinggal yang harga ini 45.000.
lanjut ke nomor 12. Aldo mendengar kicauan burung saat bermain kelereng. Ia mendongakkan kepala untuk mencari sumber suara. Mendongak cara bahasa Jawa ya. Ada beberapa burung kutilang bertengger di pohon mangga. Tanpa sengaja Aldo melihat buah mangga yang ranum matang ya. Aldo bergegas memanjat pohon mangga untuk memetiknya. Tiba-tiba Aldo menjadi jari telunjuknya sakit tertusuk sesuatu. Ternyata jari telunjuk Aldo tersengat lebah. Aldo segera turun dan membasuh jarinya. Ia meminta bantuan ibunya mencabut sengat lebah di jarinya. Nah, pertanyaannya, bagaimana usaha Aldo untuk meredakan rasa sakitnya? Nah, apa yang dilakukan tadi setelah tersengat tadi ya? Usaha Aldo meredakan sakitnya adalah apakah membasuh jari dan mencabut sengat lebah tersebut? Apakah hanya itu? Ada yang kurang ya? Oke, kita klik di yang lain. Memang iya tadi dilakukan, tapi mana yang lebih lengkap? Turun dari pohon, membasuh jari, minta bantuan ibu. Betul? Bisa jadi iya. Bergegas turun, mencabut sengat lebah, ada yang kurang. Meminta bantuan ibu, mencabut sengat, ada yang kurang juga. Jadi yang dilakukan tadi adalah 3 hal ya. Nah, Aldo segera turun, membasuh jarinya, dan minta bantuan ibunya. Berarti yang kedua adalah yang ini. Jadi cari yang paling lengkap yang sesuai ya. Nomor 13 dan 14. Sudah 1 tahun Fajar tinggal berdua bersama ibunya. Ayahnya telah meninggal karena kecelakaan. Setiap hari ketika mentari masih malu menampakkan sinarnya, ia telah sampai di pasar. Sebuah bagi berisi pisang goreng ia titipkan kepada pedagang di pasar. Biasanya dagangan yang dititipkan tersebut habis sebelum sore hari. Selepas itu ia ke sekolah sambil membawa termos berisi es lilin. Semua itu ia kerjakan dengan penuh semangat tanpa rasa malu. Ia bertekad untuk terus membantu ibunya. Ia berharap ibunya bisa beristirahat di saat malam hari. Latar waktu, latar macam-macam ya. Ada latar tempat, latar waktu, latar sosial dan lain-lain. Latar waktu berarti kita lihat kapan kegiatan pada paragraf tersebut dilakukan, apakah pagi, siang, sore, atau malam. Nah, sudah setahun lagi Fajar tinggal bersama dengan ibunya. Setiap hari ia sampai di pasar. Nah, di sini ada kata ketika mentari masih malu menampakkan sinarnya. Hal ini berarti mentari kan matahari ya, masih malu menampakkan sinarnya, berarti belum menampakkan sinarnya. Berarti saat itu adalah saat pagi hari. Ya, jadi sebelum nampaknya, istilahnya baru mau menampakkan diri ya. Kemudian watak tokoh Fajar pada cerita tersebut adalah apakah jujur, ulet, ramah, atau sopan. Jujur, jadi tidak ada yang membicarakan tentang kejujuran ya, berarti jelas tidak. Ulet itu adalah kerja keras ya, betul ya. Nah, tadi sudah bantu ibunya titip pisang goreng sambil membawa es lilin, berarti dia anak yang ulet, kerja keras. Ramah tidak ada yang dijelaskan di situ, sopan juga tidak. Sepulang sekolah, Dipo bersama teman-temannya bermain bola di lapangan. Mereka asyik bermain bola tanpa melepas baju seragam. Keringat bercucuran membasahi seragam sekolah. Lapar dan dahaga tidak menyurutkan kebahagiaan mereka. Mereka pulang ketika matahari terbenam. Setiba di rumah, Dipo mendapat kopi pahit dari ayahnya. Makna kopi pahit pada cerita tersebut. Nah, di sini ada kata kopi pahit. Nah, apa kopi pahit itu? Nah, apakah benar-benar kopi atau bukan? Nah, kita lihat konteksnya di sini ya. Di sini tadi sepulang belum pulang, langsung bermain bola. Mereka tanpa melepas baju seragam dan sampai ya matahari terbenam, berarti dia belum pulang.
ketika kalian pulang sekolah sampai tidak sampai di rumah, malah pulangnya sampai malam, itu pasti ada sesuatu yang tidak mengenakan ketika kita sampai di rumah. Nah, Dipo mendapat kopi pahit. Nah, apa makna dari kopi pahit tadi? Apakah minuman? Jelas tidak ya. Nah, memang secara kopi pahit, kopi pahit berarti minuman. Tapi lihat konteksnya di sini bukan itu. Itu adalah ada sebuah bukan makna yang sebenarnya ini. Sambutan, marah, nasihat. Ya, jelas adalah marah. Namanya pahit berarti kan sesuatu yang tidak mengenakan. Berarti ada sebuah marah. Ayahnya marah ya. Nomor 16, jauh melalang buana hingga tak terbatas raga, habiskan masa kerja dunia, kadang lupa anak saudara, banyaknya bujuk dan goda jiwa merah putih terpatri pada perayaan Pulau Kelapa. Makna kias kata Pulau Kelapa di dalam puisi tersebut adalah apa artinya dari kata Pulau Kelapa? Tanah kelahiran bukan, ini bukan, nama juga bukan. Nah, maksudnya adalah negara Indonesia, karena di sini ada jiwa merah putih terpatri pada rayuan Pulau Kelapa. Jadi tadi banyaknya bujuk atau godaan, dia tetap bersikukuh pada jiwa merah putih ya. Ada rayuan Pulau Kelapa. Nah, rayuan Pulau Kelapa tadi adalah merah putih tadi adalah negara Indonesia yang dimaksud dalam puisi tersebut. Nomor berikutnya, bacalah teks berikut 17-18. Pak Tani ingin sekali mendapatkan banyak uang. Pada musim penghujan, ia berdoa pada Tuhan. Ia berharap Tuhan memberikan cuaca cerah agar dapat menuai padinya. Pada hari berikutnya matahari bersinar cerah. Pak Tani menuai padinya. Meskipun begitu, ia berdoa pada Tuhan lagi untuk memberikan hujan. Jika hujan turun, padi di lahan yang lain akan tumbuh subur. Esok harinya berhujan. Pak Tani berkata, jika hujan turun lagi, padi pasti akan tumbuh lebih cepat. Pada hari berikutnya hujan kembali turun dengan sangat lebat. Banjir melanda sawah Pak Tani. Tanaman Pak Tani rusak karena banjir. Nah, akhir cerita tersebut, akhir berarti yang paling belakang ya. Jadi terakhirnya adalah tanaman Pak Taninya rusak. Pak Tani kecewa, seluruh padinya terbawa air. Nggak ada yang jelaskan itu ya. Banjir merusak tanaman padi ya. Tanaman padi rusak terkena banjir. Oke. Hujan tidak reda sampai menghanyutkan Pak Tani. Tidak. Pak Tani sedih, seluruh hasil panen terbawa banjir. Tidak ada yang dijelaskan. Berarti jelaskan itu. Amanat cerita tersebut, amanatnya adalah apa dari ceritanya Pak Tani, mulai dari meminta hujan, meminta panas, sampai ternyata banjir. Bersiap siaga sebelum musibah menimpa kita, tidak berhubungan ya. Syukurlah pada Tuhan atas nikmat yang terima. Ya, bisa jadi kita lihat yang lain dulu. Mintalah kepada Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Ini juga tidak ya, masa menganjurkan untuk meminta sesuai dengan keinginan kita. Ya, harusnya sewajarnya saja ya. Bekerjalah dengan takut menjadi payah, agar jadi payah berkeluar menangis. Ini juga belum tentu juga. Berhati-hati. Bersyukur apa yang diberikan Tuhan kepada kita tadi. Pak Tani minta panas, diberi panas, diberi hujan. Dia minta lagi hujan agar mungkin padinya bisa tumbuh subur lagi kalau hujan ya. Jadi kan kayak kurang terima gitu ya. Jangan lupa dengan yang ini harusnya kita bersyukur apapun yang telah diberikan kepada kita. 19.
bisa dibaca sendiri. Koji telah diingatkan oleh Tiko. Maksud pernyataan tersebut. Nah, ini harus dibaca sebenarnya. Nah, ini ada kata kunci. Koji telah diingatkan oleh Tiko. Koji diingatkan itu maksudnya adalah saat Pak Biru ke pasar, Koji mengambil es krim lagi. Ya, Koji mengambil es ya. Setiap selesai minum, dia akan mengambil es krim yang lainnya. Berarti jebuk terus. Diingatkan oleh Tiko, berarti Tiko mengingatkan Koji agar tidak mengambil es terus ya. Berarti yang paling cocok adalah nih, Tiko mengingatkan Koji agar tidak mengambil es krim Pak Biru tanpa izin. Nomor 12, simpulan cerita tersebut adalah simpulan dari cerita berarti otomatis kesimpulan dari cerita tadi ya, dari Tiko Koji tadi. Kita lihat di sini. Dia meminta maaf telah mengambil es krim tanpa izin. Pak Biru memaafkan Koji. Nah, simpulan ceritanya tadi ya, jadi lebih pada permintaan maaf tadi dan memberikan maaf. Jadi simpulan ceritanya ini ya, yang paling cocok. Pak Biru memaafkan Koji setelah mengambil es krim ini tanpa izin. Jadi kurang tepat juga. Nomor 21, hari itu siswa kelas 6 bekerja bakti membersihkan kelas. Setiap siswa sibuk mengerjakan tugas masing-masing. Tiba-tiba terjadi keributan di ruang kelas. Keributan itu ini disebabkan oleh Ani. Dia tidak mau bekerja tetapi hanya memerintah saja. Tugasmu menyapu lantai ya, perintah Ani. Lina pun melaksanakan tugasnya. Lina dibantu oleh Lia. Sementara itu Ani hanya mengawasi mereka. Lihat, cepat lantainya dilap, jangan lupa diberi pewangi, kata Ani. Baik, anakku kan mengambil air dulu, jawab Lia. Lu cepat ke sana dong. Pemerintah terus ya si Ani ya. Mengapa kamu tidak bekerja? Jangan cuma main perintah. Lina membantah. Lia datang membawa ember air dalam ember. Ia tumpahkan sampai membasahi Pak Ani. Maaf, tidak sengaja, padahal tadi sengaja ya. Lia berpura-pura. Ya, kamu pasti sengaja menumpahkan air itu. Ani membentak sambil mengerutu. Ia melangkah pergi. Ia terpleset jatuh. Pakaiannya basah dan badannya tengkurap di lantai. Ia membantu Ani bangun dan memapahnya ke ruang PS. Ani minta maaf atas perbuatan kepada Lia dan Rina. Jadi Aninya akhirnya minta maaf ya. Peristiwa yang akan terjadi jika Ani mau bekerja sama dengan temannya. Nah, seandainya si Ani itu tidak melakukan hal itu, dia seandainya mau bekerja juga, yang terjadi adalah apakah keributan terjadi? Tidak. Apakah Rina belum selesai menyapu lantai? Tidak. Dia sengaja akan menumpahkan airnya? Tidak, karena dia menumpahkan air karena dia mangkal ya tadi sama Ani ya. Apakah kerja bakti akan berjalan lancar? Nah, itu dia. Nah, tadi berjalan lancar karena Ani tidak mau bekerja, main perintah saja. Tapi kalau seandainya dia itu mau bekerja, pasti kerja baktinya akan berjalan dengan lancar, tidak ada keributan. Nilai moral positif tokoh Ani meskipun tadi sempat jadi tokoh antagonis ya, tadi yang suka merintah aja, tapi ada sisi moral positifnya. Tadi akhirnya dia minta maaf.
berarti yang C ya. Pertama pada Lia dan siapa tadi yang satu? Lina. 23. Kehidupan Kintan dan ibunya sangat memprihatinkan. Mereka tinggal di gubuk reot dan rapuh. Ayahnya meninggal sewaktu ia masih kecil. Ibunya sakit lumpuh. Kintanlah yang merawat ibunya. Kintan merasa bertanggung jawab dengan kondisi keluarganya. Ia harus menghidupi ibunya dengan jualan gorengan. Ia tidak pernah menyerah dengan keadaannya. Ia semangat belajar agar menjadi anak yang pandai dan sukses. Keteladanan yang ditunjukkan oleh Kintan. Apakah dia merasa sedih dengan kondisi? Tidak perlu diteladani ya. Berarti keteladanan berarti sesuatu yang baik yang ada di Kintan yang harus yang bisa dicontoh. Terpaksa berjualan gorengan sendiri, tidak terpaksa diteladani ya. Pantang menyerah terhadap keadaan, bisa jadi semangat belajar walaupun terpaksa. Tidak ada yang mengatakan terpaksa ya. Jadi ia tidak pernah menyerah dengan keadaannya. Ia semangat belajar agar menjadi anak yang pandai dan sukses. Berarti bukan berarti yang ia pantang menyerah, perlu dicontoh atau yang bisa dicontoh keteladanan. 24. Dokter melakukan titik-titik setelah mencermati hasil ronsen tulang belakang Andi. Kata yang tepat untuk melengkapi tersebut. Nah, apa yang dilakukan dokter ketika dia setelah mencermati hasil ronsennya? Biasanya hasil ronsen tulang belakang itu hubungannya dengan sakit pada tulang belakang ya. Nah, kita harus tahu ini ya, istilah-istilah ini. Transfusi itu adalah darah, hubungannya dengan darah ya. Transfusi darah, donor darah, mendonorkan darah atau apa kalau PM itu ya, mentransfusikan darah, cek darah gitu ya. Diagnosis itu jadi dia penyakitnya gitu ya, kenapa dan sebagainya. Injeksi itu suntikan. Terapi melakukan sesuatu untuk menyembuhkan ya. Nah, setelah mencermati hasil ronsen tulang belakang tadi yang paling tepat berarti yang ini, yang terapi. Jadi setelah mencermati hasilnya sudah dicermati itu ya, berarti dia sudah mempunyai diagnosa penyakitnya, berarti dia tinggal terapi. 25. Dodi mendapat hadiah dari ayahnya. Ayahnya memberi sepeda baru yang mahal harganya, namun sayangnya ia menjadi titik-titik. Ia tidak mau lagi bermain dengan teman-temannya. Nah, ini istilah yang ungkapan yang tepat. Kita harus tahu dulu kalau batu itu adalah ngeyel ya, bandel. Ia menjadi ngeyel, tidak mau berteman lagi dengan teman-temannya. Kayaknya kurang tepat. Kepala dingin berarti dia bisa memecahkan sesuatu dengan selalu bisa memecahkan sesuatu. Dia menjadi bisa memecahkan sesuatu yang baik, tidak cocok juga. Besar kepala itu adalah sombong. Dia menjadi sombong, dia tidak mau lagi. Nah ini ya, keras kepala itu juga ngeyel. Ngeyel itu berarti gak cocok ya. Dia menjadi ngeyel, tidak mau lagi berteman, berarti yang paling tepat adalah sombong. Dan dia nggak mau lagi bermain dengan teman-teman. Lanjutkan untuk nomor 26. Pak Bowo memiliki 2 orang anak. Anak pertama sudah lama bekerja di luar kota. Anak kedua baru saja lulus SD dengan prestasi terbaik. Saat kelulusan anak kedua, istrinya baru saja sembuh dari sakit. Pak Bowo mengadakan syukuran bertepatan dengan ulang tahunnya. Saat itu anak pertamanya pulang dan membawa hadiah. Seluruh anggota keluarganya bisa berkumpul. Pak Bowo Bage. Oke, jadi di situ ada ceritanya Pak Bowo yang tadi sesuai dengan yang diceritakan ya. Anaknya sudah lama di luar kota,
anaknya sudah bekerja di luar kota, yang satu sudah lulus dengan prestasi terbaik, wah berarti hebat ya. Kemudian istrinya juga baru sembuh dari sakit, beruntung ya, mengadakan syukuran bertepatan dengan ulang tahunnya. Anaknya yang pertama juga pulang membawa hadiah, seluruh anggota keluarganya bisa berkumpul. Jadi ceritanya Pak Bowo ini seakan-akan Pak Bowo itu sangat-sangat beruntung sekali ya. Jadi dia mendapat sesuatu yang bagus-bagus terus. Nah di sini peribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pak Bowo adalah, ada 4 pilihan ya di sini. Apakah si buta baru melek? Si buta baru melek itu apakah sesuai dengan yang dialami oleh Pak Bowo? Ternyata tidak, karena si buta baru melek itu artinya adalah sombong karena mendapatkan kekayaan. Padahal Pak Bowo tadi tidak ya. Aur dengan tebing, aur itu adalah bambu dengan tebing. Aur dengan tebing itu artinya adalah saling tolong menolong. Apa saling tolong menolong? Nah, kalau di sini kalau kita kaitkan dengan IPA ada simbiosis ya. Tapi ini bukan makhluk hidup yang tebing ya. Aur atau bambu mendapatkan tempat hidup di tebing. Tebing tidak longsor karena ada bambunya, dia sebagai penahan longsornya. Jadi saling saling bantu membantu, saling tolong menolong. Padahal di sini Pak Bowo tadi bukan ya, dia memperoleh sesuatu yang beruntung terus. Burung disangkar emas. Burung disangkar emas itu artinya adalah dia tidak bahagia meskipun ada banyak kekayaan. Seakan-akan burung-burung itu kan pengennya di alam bebas ya, walaupun disangkar yang emas dia tidak bahagia. Nah ibaratnya seperti itu. Jadi orang yang kurang bahagia meskipun dia punya kekayaan yang banyak. Ada Pak Bowo tadi bahagia ya, berarti bukan. Mendapatkan durian utuh. Nah artinya durian utuh adalah membuat kebahagiaan, memperoleh kebahagiaan yang banyak. Nah berarti yang paling cocok adalah yang D. Nomor 27, cermatilah petunjuk penggunaan sabuk pengaman yang diajak berikut. Dimulai dari angka 3 semua, diakhiri dengan angka 2 semua. Berarti tinggal nyusun yang kedua, 3 dan 4. Duduklah dengan posisi yang benar di kursi kendaraan. Oke ya, kita bayangkan kita berada di sebuah mobil. Kemudian setelah duduk, gimana untuk memakai sabuk pengaman? Yang jelas ambil ya, diambil dulu sabuk pengamannya ketika kita duduk, terus ambil dulu. Berarti yang nomor 4. Berarti nomor 1 dan 5 salah. Ambil sabuk pengaman yang terletak di samping kursi. Diambil, kemudian disilangkan. Nah ini di 1. Setelah disilangkan di depan dada, kemudian dikaitkan dan sampai pastikan telah terkunci. Baik, itu jawabannya adalah D. Lanjut, siswa kelas 6 SD Sembada mendapat tugas untuk melakukan pengamatan di Puskesmas Amarta. Pengamatan tersebut dilaksanakan Sabtu 17 April 2021. Pasien yang berobat mendaftar di loket pendaftaran terlebih dahulu. Dari loket pendaftaran, pasien antre di ruang tunggu periksa. Selanjutnya, pasien menyerahkan resep dan mengantar di loket pengambilan obat. Nah, ini adalah urutan dari biasanya kalau kita amati di tempat-tempat pengobatan itu, setelah pasien antri di ruang tunggu dan setelahnya itu nanti menyerahkan resep, berarti pasti di sini adalah dia mendapatkan pengobatan, ya kan? Ini kan berarti menyerahkan resep, berarti sudah diberi resep oleh dokter. Pasien antri di ruang tunggu berarti dia belum diperiksa. Nah, kalimat yang tepat adalah
apakah pengunjung puskesmas itu sangat banyak? Tidak ya. Kemudian pasien dipanggil masuk ke ruang periksa. Nah ini dia yang saya katakan tadi, mengambil obat ini enggak juga surat rujukan akan diberikan dokter kepada pasien, tidak ya. Itu jelas yang B ya. 29. Jagalah kualitas udara kendaraan sehat, udara bersih. Di sini yang dibicarakan adalah tentang polusi ya, ini ya, tentang kesehatan lingkungan. Nah kalimat iklan yang mana yang sesuai dengan ini yang titik-titik ini? Bar membicarakan jagalah kualitas udara. Terakhirnya kendaraan sehat, udara bersih. Kendaraan sehat berarti kalau mau sehat harus dirawat ya. Oke, rawatlah mesin kendaraan Anda, sayangilah kendaraan Anda, rawatlah lingkungan Anda. Di sini yang dibicarakan adalah ada kualitas udara. Titik-titik, dari sini ada kendaraan. Nah kendaraan kalau yang dirawat adalah apakah lingkungannya? Jelas tidak ya. Sini fokusnya pada kendaraan ini. Budayakan aman, bukan. Budayakan aman, kendaraan sehat, udara bersih, tidak nyambung. Tapi yang paling nyambung berarti adalah yang ya. Jagalah kualitas udara, rawatlah mesin kendaraan Anda, kendaraan sehat, udara bersih. Nah, makanya biar banyak polusi kan, udaranya menjadi bersih karena mesinnya tadi dirawat. 30. Kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru yang telah membimbing kami. Di sini kata kunci kami. Kami itu berarti kan banyak orang termasuk yang ngomong. Selanjutnya kami mohon maaf apabila selama ini kami melakukan kesalahan. Kami mohon doa agar dapat meraih cita-cita. Ini semacam pidato perpisahan ya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi awal pidato tersebut. Nah di sini tadi ada kami ya, kata kuncinya. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya beritahu menyampaikan salam perkenalan. Apakah dia memperkenalkan diri? Tidak. Teman-teman yang saya sayangi, saya akan berpidato dalam rangka kenaikan kelas. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Dia ngomongnya kepada Bapak Ibu guru, bukan kepada teman-temannya. Hadirin sekalian, izinkan saya mewakili teman-teman dalam acara perpisahan ini. Nah ini ya yang tepat ya. Jadi dia mewakili teman-temannya. Jadi kan ada kata kami itu berarti saya yang ngomong dan ada orang lain. Nah yang orang lainnya adalah yang teman-temannya. Teman-teman yang berbahagia, sebenarnya kita memasuki sekolah ini tidak ya, ini perpisahan ini. 31. Susunlah yang benar agar kalimat tersebut menjadi paragraf deskripsi yang dimulai dari 4. Koleksi buku di Taman Bacaan Cendekia sangat lengkap. Nah, untuk mengurutkan seperti ini, maka kita harus lihat di bagian akhirnya, harus nyambung di bagian awalnya, gitu ya. Baik, koleksi buku di Taman Bacaan Cendekia sangat lengkap. Nah, nanti kalimat berikutnya harus ada hubungannya dengan ini. Bacaan Cendekia sangat lengkapnya dengan ini. Bacaan Cendekia sangat lengkap. Nah, sangat lengkap itu apakah ada 2 dan 3 ya, ini pilihannya. 2 itu buku fiksi, non fiksi sampai ensiklopedia. Apakah itu merupakan sebuah kelengkapannya? Iya, betul sekali. Ini nanti nomor 2 ya, urutan kedua. Coba kita lihat kalau yang 3, baru membicarakan yang sangat lengkap kok setiap hari banyak orang yang berkunjung, kurang tepat, kurang nyambung ya. Berarti yang paling erat adalah 2, berarti yang ketiga salah. Setelah itu 3 atau 1, buku fiksi, non fiksi sampai ensiklopedia. Jadi membicarakan tentang kelengkapannya. Lengkapnya itu seperti apa? Ada fiksi, non fiksi, ensiklopedia, yang tersaji di rak buku. Nah, membicarakan tersaji di rak buku, maka yang berikutnya apakah buku-buku tanya paling erat adalah yang ketiga nanti, buku-buku tertata rapi, karena tadi membicarakan tersaji di rak buku. Nah, memudahkan para pengunjung untuk memilihnya. Nah, terakhir membicarakan pengunjung setiap hari banyak orang yang berkunjung ke sana. Ini yang yang terakhir, berarti 4 2 1 3 4 2 1 3.
32 Burahayu kedua anaknya kedua anaknya dengan sepeda motor setiap hari. Kata bentukan yang tepat. Kata bentukan berarti kata yang tidak asli ya, kata perimbuhan lah ya gampangannya. Untuk melengkapi di sini kaitannya dengan antar jemput ya semuanya. Cuman mana yang paling tepat penulisannya dengan antar jemput ya semuanya. Cuman mana yang paling tepat penulisannya. Burahayu antar jemput itu kalimat kata bakunya adalah bukan hantar ya, tapi antar jemput. Mendapat awalan meng, jadinya mengantar jemput ya. Yang menghantar jelas salah karena kata kuncinya kata dasarnya nggak pakai H. Nah di sini perbedaannya mengantar jemput digandeng atau dipisah. Yang tepat adalah dipisah. Kenapa? Karena di sini tidak ada awalan lagi. Mendapat akhiran lagi. Berarti ini yang paling tepat. Ingat-ingat ya, kalau digandeng dua kata digandeng itu kalau mendapat awalan dan akhiran. Misalnya mengantar jemputkan. Nah itu ada awalnya ada akhirannya, maka harus digandeng. Tapi kalau hanya mengantar jemput berarti ini harus dipisah. Ya diingat-ingat, bertanggung jawab itu dipisah. Pertanggung jawaban, nah ada awalan akhiran di suatu kata bisa jadi satu kata digabung. 33 awan panas putih kehitaman terlihat dari pos pengamatan Gunung Merapi. Beberapa menit kemudian terjadi hujan abu di sebagian wilayah Kecamatan Pakem. Hujan abu di Kecamatan Sleman sampai wilayah akibat tiupan angin. Perbaikan kata yang dicetak tebal ini ya. Nah di sini ada kata yang kurang. Jadi hujan abu di sebagian wilayah Kecamatan Pakem. Nah akibat tiupan angin hujan abu sampai di wilayah Kecamatan Sleman. Oke kita cek dulu nanti. Hujan abu akibat angin tiupan. Nah ini tadi kan hujan abu akibat angin tiupan apa ya? Ini ngaco ini jawabannya. Hujan akibat tiupan abu angin apa nih ini? Nah tinggal dua ini yang agak nyambung ya, kita cek. Akibat tiupan angin, wah sama ini. Hujan abu sampai di wilayah Kecamatan Sleman ya. Jadi topiknya adalah hujan abu ya subjeknya. Akibat tiupan angin, hujan sampai abu yang ngaco ini. Nah, 34 setiap hari Minggu Siti mengawal ibunya ke pasar. Di pasar ia mengangkut barang belanjaan ibu. Sambil menonton suasana pasar, Siti berjalan di belakang ibunya. Perbaikan kata yang berjalan, ada kata mengawal, ada kata mengangkut, ada kata menonton. Sebenarnya tidak ada salah dengan penulisan katanya ya, cuman penggunaannya tepat atau tidaknya. Setiap hari Minggu Siti mengawal, makanya Siti itu anggota keamanan nah tidak ya, mengawal ibunya. Nah yang tepat yang bisa digunakan untuk titik-titik ibunya ke pasar adalah mengikuti ya, mengekor ya bukan ya, gak cocok. Eliminasi mengekor ya bukan ya, gak cocok. Eliminasi aja, tinggal A dan C. Di pasar ia mengangkut barang belanjaan ibunya. Mengangkut ya bukan kuli ya, bukan memakai kendaraan, tapi dia membawakan ya. Ia membawakan barang belanjaan ibunya sambil menonton suasana pasar.
kan tontonan ya itu ya, tapi yang paling tepat adalah mengamati. Yang tepat adalah ini menaruh tadi kurang tepat, lihat juga kurang tepat. 35 siswa kelas 6 SD Mulia mengikuti penyuluhan di puskesmas. Petugas menjelaskan cara melakukan disinfeksi. Selanjutnya petugas menjelaskan cara penggunaan evaporator. Petugas dengan bisa membuka catatannya, mana kata yang tidak baku, mana ya mana saja. Di situ ada kita cek satu persatu. Disinfeksi, apakah benar penulisannya seperti itu? Ya, disinfeksi benar ya, disinfeksi ini benar. Generik salah. Kenapa salah? Seharusnya penulisannya pakai G. Generik ya. Salah. Evaporator benar juga penulisan seperti itu, bukan pakai F ya tapi pakai V, betul. Di evaporator di sini benar. Dan penyuluhan penulisan seperti itu, bukan pakai F ya tapi pakai V, betul. Di evaporator di sini benar. Dan penyuluhan penyuluhan ini pakai H. Ini salah ya. Terus ada lagi disinfeksi. Oh sudah tadi. Udah, berarti yang salah adalah penyuluhan dan generik tadi ya. Cari. Nah. 36 siswa kelas 6 sedang mengikuti kegiatan perkemahan. Kakak pembina mereka bernama Kak Ali. Kak Ali meminta peserta membersihkan tenda mereka. Adik-adik segera bersihkan tenda kalian, kata Kak Ali. Ya Kak, jawab peserta. Penggunaan kata tanda baca yang tidak tepat, cari yang salah. Ini benar. Adik-adik segera bersihkan tenda kalian. Ini adalah kalimat langsung ya. Jadi ini yang mengucapkan. Diingat-ingat strukturnya ya. Kalimat langsung ada yang dikatakan sesuai dengan apa yang dikeluarkan dari bibirnya. Adik-adik segera bersihkan tenda kalian, kata Kak Ali, titik. Nah seharusnya adik-adik itu kan pakai bukan titik dua tapi pakai koma. Segera bersihkan tenda kalian ini adalah perintah, berarti harus pakai tanda seru. Ya Kak, jawab peserta. Penggunaan yang salah adalah jelas ini tadi ya, tanda titik dua dan tanda tanya, berarti yang B. Kalau ini sudah benar ya Kak. 37 kesehatan merupakan hal yang sangat berharga. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga bukan, kata dokter. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, nah dokter tersebut bertanya ya, kesehatan merupakan hal yang sangat berharga bukan. Nah, kalau ada orang yang mendengarnya berarti iya Pak Dokter, nah, berarti kan pertanyaan. 38 sejak masih sekolah dasar Hasna suka pelajaran bahasa Indonesia. Penggunaan huruf kapital yang tepat. Penggunaan huruf kapital jelas, pertama harus kapital. Sejak masih sekolah dasar. Sekolah dasar pakai kapital atau tidak? Tidak ya, karena tidak ada nama yang mengikutinya. Tapi kalau misalnya sejak masih sekolah dasar pakai kapital atau tidak? Tidak ya, karena tidak ada nama yang mengikutinya. Tapi kalau misalnya sejak masih misalnya sekolah dasar negeri Kaliajir, nah itu baru pakai kapital SD-nya. Tapi kalau hanya
tidak diikuti, maka ini hanya pakai huruf biasa, tidak kapital. Hasna, nama orang, hanya besar. Suka pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia di sini adalah subjek mata pelajaran, jadi merujuk pada nama, B dan I-nya kapital, S-nya besar, sekolah dasarnya kecil, H-nya besar, berarti D. Atau kongres, nah ini yang kadang keliru. Kongres ini benar ya, penulisannya seperti ini, bukan kongres tapi kongres. Diingat-ingat, nanti kongres yang benar, kongres salah, ini salah. Street. Kongres Pemuda. Nah, pemuda di sini adalah nama kongresnya ya, maka P-nya besar. Mengantarkan generasi penerus bangsa berpikir nasional. Nah, berpikir atau berpikir yang benar? Yang benar adalah berpikir pakai P ya, berarti yang D. Terakhir titik semua. Oke. 40 kepada sekolah terlihat sangat ramai saat istirahat. Titik-titik itu. Nah, nanti titik-titik itu. Nah, nanti suruh mencari tanda baca yang tepat. Petugas koperasi melayani para siswa yang membeli barang di koperasi. Para siswa membeli berbagai alat tulis. Nah, di sini jelas titik. Para siswa terlihat sangat ramai saat istirahat, titik. Berarti yang koma dan koma salah. Berarti jelas adalah C, D. Petugas koperasi melayani para siswa yang membeli barang di koperasi. Para siswa membeli berbagai alat tulis. Pulpen, pensil, penghapus. Nah, di sini ada pemberian ya. Kalau tidak salah kemarin pernah saya sampaikan ada kata pemberian. Nah, di sini adalah ada pemberian alat tulis. Alat tulis dijabarkan, ada pulpen, ada pensil, ada penghapus. Maka untuk pemberian seperti ini harus memakai titik 2. Para siswa membeli berbagai alat tulis, titik 2. Ballpoint, koma, pensil, koma. Nah, ini juga harus pakai koma ya. Dan penghapus. Lain halnya seandainya para siswa membeli pulpen, pensil, dan penghapus, itu maka tidak pakai titik 2. Tapi karena di sini ada kata yang ada pemberiannya, pemberian itu penjabarannya. Jadi para siswa membeli berbagai alat tulis. Itu sebenarnya sudah komplit, ada subjek, predikat, ada objek, tapi ternyata dirinci nih ya, perinciannya ini, maka harus pakai tanda. Kalau alat tulis nggak ada, siswa membeli pulpen, pensil, penghapus, maka tetap nggak perlu tanda titik 2. Nah, itu diingat-ingat. Ibu membeli, tetap nggak perlu tanda titik 2. Nah, itu diingat-ingat. Ibu membeli sayuran, titik 2, bayam, kangkung, terus selada. Nah, itu pakai pemberian. Tapi kalau ibu membeli jambu, mangga, apel, itu bukan pemberian, karena tidak ada yang dijabarkan. Ibu membeli buah-buahan, apel, mangga, nah itu baru pemberian. Oke, titik dan titik 2 betul, tinggal yang belakang. Selain alat tulis, para siswa juga membeli makanan, jelas koma. Ya. 41, kita dapat melakukan beberapa cara untuk menjaga lingkungan. Cara tersebut misalnya membuang sampah pada tempatnya agar bersih. Kita juga dapat melakukan pengolahan sampah organik menjadi pupuk. Nah, pertanyaannya itu, jawabannya cara mengolah sampah organik adalah sampah organik. Cara tersebut, ada cara tersebut
misalnya membuang sampah pada tempatnya agar bersih. Ketika kita juga dapat melakukan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah, bagaimana cara tadi? Apakah mengurangi penggunaan kantong plastik? Tidak ada hubungannya. Membuang sampah pada tempatnya? Bukan ya. Membersihkan saluran air dari sampah? Tidak. Tapi kenapa? Tadi sampah organik menjadi pupuk kompos kan harus dilakukan pengolahan. Kenapa? Tadi sampah organik menjadi pupuk kompos kan harus dilakukan pengolahan. Nah, berarti yang jadi caranya mengolah sampah organik, mengolah sampah menjadi pupuk kompos. Nomor 42, perhatikan gambar berikut. Deskripsi berdasarkan gambar. Ingat, deskripsi gambar itu harus sesuai dengan apa yang kita lihat di sini. Nggak usah mengada-ada. Misalnya mereka adalah makhluk hidup, ya jelas, tapi kan di sini nggak terlihat ya, nggak jadi untuk deskripsi gambar hanya sesuai yang apa yang kita terlihat pakai indera mata kita, yang kita terlihat pakai indera mata kita. Dia bernapas karena hidup. Iya ya, dia bernapas karena hidup, kan nggak tampak kok napasnya, nggak bisa diindra dengan mata kita. Jadi untuk deskripsi gambar sekali lagi saya tekankan yang sesuai terlihat di sini saja, tidak usah mengada-ada yang lain. Ada dua orang anak, satu duduk di kursi. Ada dua orang sedang duduk di kursi. Kedua orang tersebut adalah seorang dewasa dan anak. Ini terlihat ya, ini dewasa, ini anak. Mereka sedang menonton televisi dengan gembira tanpa gambar pesawat di televisi ya, sesuai ya. Tetapi kita lihat dulu. Di sini ada kata dengan gembira. Apakah terlihat gembira itu? Tidak ya. Tidak ada kata, tidak terlihat suasana yang sangat gembira. Mungkin malah lebih tepatnya kayak terkagum-kagum gitu ya. Berarti kurang tepat. Ada dua orang sudah duduk di kursi. Oke. Kedua orang tersebut adalah ayah dan anaknya. Mereka menonton televisi, betul. Ini masih tanda tanya tadi. Terdengar suara pesawat terbang dari televisi. Apakah terdengar? Ya, indera kita yang kita gunakan hanya mata. Kita tidak menggunakan telinga. Berarti tidak. Ada dua orang sudah duduk di kursi. Kedua orang tersebut adalah seorang dewasa dan seorang anak. Apa ya? Oke. Mereka duduk menonton televisi tanpa gambar pesawat di televisi. Oke, sepertinya benar nih. Kita lihat dulu yang satunya. Complete dulu ya. Ada dua orang dan duduk di kursi. Oke, kedua orang tersebut ada seorang dewasa dan seorang anak. Betul. Mereka sedang menonton televisi. Oke. Terlihat karpet halus terhampar di lantai. Apakah ini halus? Tidak ya. Oke. 43, urutan pembelatan tempe kedelai ya, yang disusun secara acak. Kedelai ya, yang disusun secara acak, dimulai dari angka 2 semua. Pilihlah kedelai yang berkualitas lalu rebus sampai setengah matang. Biar direbus, kemudian kupas kulit airnya dan cuci hingga bersih ya. Kedelai itu biasanya kalau direbus masih ada kayak
kulitnya itu ya, kulit di dalam kulit kerasnya ada kulit are yang kayak apa ya, kayak membran gitu. Oke, berarti 1. Ini tadi nomor 1, ini nomor 2. Setelah cuci hingga bersih, dicuci, kemudian rebus kembali kedelai yang sudah bersih sampai matang. Jadi fungsinya rebus pertama tadi hanya untuk memudahkan menghilangkan kurang 3. Kemudian nomor 4, setelah dingin atau setelah kedelai ditumbuhi jamur. Nah, setelah ini dia kan belum diberi jamur, belum diberi ragi. Nah, tumbuhnya jamur itu karena adanya ragi. Berarti yang keempat adalah setelah dingin taburi ragi lalu bungkus dengan daun. Baru setelah taburi ragi itu akan ditumbuhi jamur dan tempe siap dikonsumsi. Oke, itu berarti yang 2, 1, 3, 5, 4. 44. Petugas mengetahui telah terjadi gempa bumi beberapa menit lalu melalui seismograf. Seismograf alat untuk untuk mengukur kekuatan gempa ya. Gempa tersebut berasal dari aktivitas magma gunung berapi. Gempa tersebut juga menunjukkan tanda-tanda akan terjadi erupsi gunung berapi penuh tadi. Gempa tersebut juga menunjukkan tanda-tanda akan terjadi erupsi gunung berapi penuh tadi. Segera melakukan evakuasi terhadap warga sekitar. Perbaikan kesalahan penggunaan istilah pada paragraf tersebut. Seismograf, tulisannya seharusnya seismograf ya. Gempa tersebut berasal dari aktivitas magma. Nah, itu sebenarnya pakai G. Gunung berapi. Itu ya, gunung berapi ya, gunung yang masih aktif. Gunung Merapi itu nama gunungnya. Ini jenis gunungnya, gunung berapi atau gunung mati itu jenis gunung itu. Kalau nama macam-macam, Merapi, Merbabu, tidak masalah itu. Gempa tersebut juga menunjukkan tanda-tanda akan terjadinya erupsi gunung berapi. Betul. Pemerintah segera melakukan evakuasi ya. Ini terhadap warga sekitar gunung berapi. Oke, berarti yang salah adalah seismograf. Perbaikannya adalah seismograf magma evakuasi. Yang B ya. 45. Ani akan mengirimkan kartu ucapan untuk Pak Budi. Ya belum tahu nama lengkap, gelar dan alamat Pak Budi. Saat pulang sekolah ia menanyakan hal tersebut pada Ruri. Siapa nama dan gelar akademik Pak Budi? Di mana alamat rumahnya Ruri? Tanya Ani. Ini kalimat langsung juga ya. Kalimat yang diucapkan langsung oleh orang yang mengatakannya. Ini sambil dicermati ciri-cirinya. Kalimat langsung diawali dengan tanda petik nama dan gelar akademik Pak Budi, di mana alamat rumahnya Rur. Nah, ini masuk di dalam tanda petik sesuai yang diucapkan di bibirnya. Kemudian nanti ada tanda ya, tanda bisa tandanya bisa tanda seru, bisa koma, itu bukan titik ya. Bapak Budiman MPD. Nah, ini diminta hanya memperbaiki kesalahan penggunaan huruf kapital di sini. Bapak Budiman MPD, alamat rumahnya seperti ini ya. Bapak Budiman, jelas B-nya besar, B-nya besar. Nah, di dalam kalimat langsung nih ya, perhatikan ya. MPD. Nah, tulisan MPD adalah di sini setiap unsurnya ada 2 unsur ya, magister pendidikan. Tulisannya adalah setiap unsurnya harus ada titiknya, magister titik, pendidikan titik. Nah, untuk satu kata hanya pada awal kalimat yang besar, singkatannya ya, pada huruf pertama singkatannya yang besar. Magister nggak masalah karena hanya 1 huruf. Pendidikan, singkatannya adalah PD. Untuk seperti itu
yang di kapital hanya yang pertama, yang belakangannya huruf biasa. Berarti yang seperti ini salah. Koma, ini harus pakai titik juga ya. Magister titik, pendidikan titik, baru koma kalau mau lanjut. Alamat rumahnya di Jalan Merpati 45 Sleman. Jalan Merpati. Nah, ini merujuk pada nama pakai huruf kapital. Nama pakai huruf kapital. Kemudian nomor 46, operasi juga terjadi pada tanggal 19 Desember 48. Operasi tersebut diawali dengan agresi Belanda terhadap Jakarta. Agresi itu adalah penyerangan ya. Tidak ada perdebatan pokoknya. Agresi adalah penyerangan. Kita cocokkan misalkan sini ya. Operasi tersebut diawali dengan penyerangan Belanda terhadap Jakarta. Cocokkan. Nah, operasi tersebut diawali dengan penyerahan Belanda terhadap Yogyakarta. Enggak, yang melakukan agresi adalah Belanda. Operasi tersebut diawali dengan penguasaan Belanda terhadap Yogyakarta. Enggak. Operasi tersebut diawali dengan pembalasan Belanda terhadap Yogyakarta. Tidak ya, atau kata berarti bacaannya. Yang ditanya adalah tokoh utama. Tokoh utama biasanya akan banyak disebut ataupun dia menjadi sering muncul dalam peristiwa tertentu. Nah, itu adalah tokoh utamanya biasanya ya. Nah, di situ yang paling banyak disebut mungkin bisa dihitung ya, ana cori karo coro, ana kecoa. Nah, yang banyak terlibat adalah ya Pak, ada banyak loh itu tokohnya. Yang paling banyak terlihat adalah corinya ya, bisa dicermati lagi. Nah, di sini juga banyak yang dilakukan cori ya. Cori adalah kecoa cerdik. Nah, cori mulai ya, cori adalah kecoa cerdik. Nah, cori mulai, cori lagi, cori lagi. Nah, nama panjangnya cori ini adalah cori tidak sengaja. Nah, kita oke, lanjut. Tema cerita tersebut adalah, nah temanya di situ bisa dicermati ya. Kaitannya dengan ada kamar yang selalu bersih dan lain-lainnya, berarti tentang lingkungan. Kemudian urutkan kalimat berikut menjadi paragraf narasi yang padu. Ada yang dimulai dari 3 ataupun 2. Nah, ini agak berbeda dari tadi. Kalau tadi kan biasanya sama semua. Oke, kita lihat 2 atau 3 dulu untuk memulai. Kalau 2 sudah seminggu, Ferdian menggantikan pekerjaan ayahnya. Kita lihat yang ketiga, setelah mengembala belum ada apa-apa. Setelah mengembala jelas dimulai dari nomor 2. Ini corek aja, nggak usah dihiraukan. Setelah seminggu, Ferdian menggantikan pekerjaan ayahnya. Nah, membicarakan tentang pekerjaan ayahnya. Nah, pekerjaan ayah apa? Nah, pasti akan dibahas di kalimat berikutnya. Setiap sore Ferdian menggembalakan kerbau ayahnya. Oh, jadi pekerjaannya tadi itu menggembalakan kerbau ayahnya. Nomor 2, baru mengembalakan kerbau. Nah, tadi kan mengembalakan. Nah, pasti membicarakan setelah mengembalakan itu. Masih kaitannya dengan mengembalakan. Setelah mengembala, Ferdian masuk. Ferdian mengunci pintu kandang. Itu berarti yang keempat. 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. Oke, diingat-ingat ya, untuk pengurutan seperti ini. Lihat terakhir tadi bahas apa, itu akan masuk ke dalam awal kalimat berikutnya. 50,
Sleman mendapat penghargaan titik-titik karena lingkungan yang bersih. Apakah Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Pakarti? Nah, ini adalah istilah-istilah dalam lingkungan ya. Adipura itu adalah kota yang berhasil menjaga kebersihan lingkungan. Berarti itu kota Sleman, kota atau wilayah ya, atau kabupaten. Nah, terus apa tuh Adiwiyata? Kalau Adiwiyata itu adalah tempat tempat yang cocok untuk mendapatkan ilmu tentang kesejahteraan hidup termasuk lingkungan. Jadi ini merujuk pada tempat yang lebih kecil. Contohnya adalah ada sekolah Adiwiyata. Nah, di sekolah tersebut pasti pendidikan lingkungan hidupnya sangat bagus. Kalau Kalpataru apa Kalpataru? Kalpataru itu bukan sejenis kalpanak obat panu ya. Tapi Kalpataru adalah penghargaan bagi orang yang melaksanakan penyelamatan lingkungan atau yang melestarikan lingkungan. Jadi rujuknya pada seseorang. Kemudian Pakarti, apa itu Pakarti? Pakarti adalah penghargaan bagi seseorang yang berprestasi dalam pemberdayaan industri kecil atau menengah. Nah, jadi yang paling cocok tadi jelas Adipura. Nah, kalau kita ke Kabupaten Sleman itu di sebelum lapangan Dengung itu dan air mancur itu ada Tugu Adipuranya ya. Kalau tidak salah di situ atau di mana ya, saya agak lupa, kayaknya di situ. Nah, itu ada Tugu Adipuranya. Kalau di Bantul juga ada, itu di dekat Masjid Agung itu ada. Oke, itu. Sekian, terima kasih sudah selesai. Semoga dengan paparan saya ini bisa membawa manfaat dan bisa memberikan tambah ilmu untuk semuanya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.